Oke, untuk hari ini ya kita akan bahas mudah-mudahan bisa dua materi ya karena ini materinya nggak terlalu banyak sih gitu ya. Oke, sudah kelihatan Sudah untuk Pak. ininya. Sudah Pak. Oke ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas mengenai interfilan. Kemarin kita sudah bahas mengenai filan, gitu ya. Jadi kalau filan kemarin kita fokusnya di switch, gitu ya. Nah, sekarang interfilan kita fokus di dua perangkat, yaitu perangkat switch dengan router, gitu ya. Nah, jadi ini ibaratnya satu level, satu tingkat, gitu ya. Nah, kalau kemarin komputer yang berbeda VLAN gitu ya, itu tidak bakalan bisa terhubung. Kemudian dengan adanya VLAN, kita bisa meminimalisir yang namanya broadcast domain gitu ya dan sebagainya. Nah, supaya bisa terhubung dan meng, apa namanya membatasi broadcast yaitu bisa dengan cara melewati level layer 3 gitu ya atau router. Nah, sekarang kita bahas mengenai interVLAN. Oke, jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini atau hari ini yaitu kita akan bahas mengenai interVLAN yang tentunya ini yang biasa kita setting nanti ya di layer 3 atau di router gitu ya. Nah, nanti kita praktekkan juga ya bagaimana membuat intervilan ini supaya lebih simpel gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, apa itu intervilan routing? Nah, jadi seperti yang kemarin kita bahas gitu ya bahwa VLAN ini biasanya digunakan untuk segmen ya atau memisah gitu ya. Nah, di mana ya yang kita setting dan kita konfigurasi itu berada di layer 2 yaitu di switch gitu ya. Nah, nah host atau perangkat yang berada dalam VLAN itu apa? Tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Artinya tidak bisa berkomunikasi itu ya tidak apa bisa berkomunikasi hanya dengan ID VLAN yang sama gitu ya. Nah, bagaimana supaya bisa berkomunikasi? Yaitu kita konfigurasi atau kita set ya yang ada di router. Nah, termasuk apa? Ya, termasuk menyediakan yang namanya layanan routing. Nah, makanya di sini ada kata routing. Jadi menghubungkan yang tadinya komputer VLAN 11, VLAN 22 gitu tidak saling terhubung. Supaya bisa terhubung, maka dilakukan dengan interVLAN plus routing gitu ya. Nah, interVLAN routing ya bisa dibilang bahwa adalah proses meneruskan traffic atau meneruskan data dari jaringan ya yang satu VLAN ke VLAN yang lain. Jadi VLAN-nya berbeda gitu ya. Nah, di sini ya di interVLAN ini ada beberapa opsi pilihan ya. Nah, tergantung nanti modelnya kayak seperti apa gitu ya. Pertama, ini ada legacy ya. Jadi bisa dibilang yang jadul lah gitu ya, yang lama-lama gitu ya. Nah, modelnya kemudian router on a stick ya. Ini biasanya di apa? Lumayan jaringan-jaringan yang sederhana lah gitu ya. Nggak terlalu ya mungkin kalau di lab bisa lah gitu ya, bisa kita terapkan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya eh,
pilihannya gitu ya, switch layer 3 ya. Ini menggunakan yang namanya switch virtual interface ya. Nah, ini biasanya paling cocok gitu ya. Ya. Paling cocok, paling pas kalau posisinya jauh lebih gede gitu ya. Sementara kalau kita lihat punyanya Polindra ya masih di bawah ini gitu ya, middle ini. Nah, gitu ya. Oke, ya. Model lama tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ini kalau kita baca lumayan panjang ya. Jadi, oke saya coba ini dulu. Jadi kalau misalnya sederhananya gitu ya. Jadi eh yang model routing intervilan ini ya kalau kita lihat gambar gitu ya. Jadi ada VLAN 10, ada VLAN 20 gitu ya. Kemudian saling terhubung dengan switch yang sama. Kemudian bagaimana gitu ya. VLAN 10 dan VLAN 20 supaya terhubung, maka dibutuhkan yang namanya router gitu ya. Nah, kemudian apa? Dan tentunya gitu ya, harus memiliki dari perangkat PC ini harus memiliki gateway. Supaya apa? Nah, gitu ya, supaya bisa berkomunikasi. Nah, gateway-nya kemana? Tentu gateway-nya ke router, gitu ya. Nah, makanya di sini digambarkan bahwa butuh satu kabel ke router yang mewakili si gateway, kabel gateway, gitu ya. Nah, kemudian si PC2 VLAN 20 juga sama, gitu ya, modelnya. Nah, kalau misalnya, gitu ya, kalau misalnya villanya banyak, gitu ya. Kalau villanya banyak gimana? Ya berarti dari switch ini ke router ini, gitu ya. Kalau misalnya villanya ada 10, berarti kabelnya ada 10, gitu ya. Kalau villanya ada 100, berarti kabel dari switch ke router ada 100, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu eh, makanya kalau yang model legacy ini, ya ini biasanya eh, jarang dipakai gitu ya. Kemudian apa ya? Ya biasanya ya switch-switch yang jadul lah gitu ya modelnya. Switch-switch yang jadul, switch-switch yang ya kalau bisa dibilang ya pemborosan kabel juga gitu ya. Gitu ya modelnya. Terus kalau kita ngomongin interface-nya gitu ya. Kan router itu kan biasanya interface-nya atau portnya nggak banyak, nggak kayak di switch gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan, nah, makanya dibutuhkan yang namanya apa? Model yang stick, router on a stick, yang model seperti ini. Nah, modelnya gimana? Ya, ini bisa mewakili satu kabel ini, gitu ya, satu koneksi kabel ini bisa mewakili ya VLAN 10 gitu ya. Kemudian VLAN 20 modelnya seperti ini. Ya, intinya itu sih untuk interVLAN gitu ya modelnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah proses penggabungan yang komplit ya. Kenapa komplit? Karena posisi di sini ini sudah terang gitu ya. Nah, terang sendiri itu apa? Ya, terang sendiri kalau kita bahas kemarin itu adalah menghubungkan gitu ya supaya VLAN-VLAN itu bisa berkomunikasi membawa ID VLAN atau membawa VLAN gitu ya. Nah, ada VLAN natif dan sebagainya gitu ya modelnya. Jadi kalau kita asumsikan gitu ya, kalau kita asumsikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 20
gitu ya. Ini bisa berkomunikasi gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, gitu ya modelnya. Oke. Nah, ya. Ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang seperti ini. Nah, ini kita cuman ngebahas ininya aja sih, instruksinya aja gitu ya. Pertama, tentu kita buat VLAN-nya dulu. Posisinya di mana? Posisinya di switch gitu ya. Kemudian kita manajemen interface-nya ya, posisinya di switch juga gitu ya. Kemudian konfigurasi akses portnya ya, yang minggu ini kita praktekkan yaitu apa? Switch port access gitu ya. Switch access VLAN. Nah, gitu ya modelnya. Kemudian kita konfigurasi terangnya. Terangnya yang mana ya? Yang ini gitu ya. Terang yang ini. Oke, kemudian nah ini ya. Ini konfigurasi apa? Switch satu dan switch 2-nya tadi gitu ya. Modelnya seperti bedanya apa kalau yang kemarin? Kalau yang kemarin kita posisinya ya modelnya cukup sampai di sini gitu ya. Nah, kemarin gitu ya. Sampai di sini bisa nih karena default untuk akses switch-nya gitu ya. Remote switch-nya gitu ya. Nah, sekarang ya bisa kita tambahkan juga ya. Sebenarnya ini juga kalau ke bawah sini juga bisa sih gitu ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena ini sudah di apa namanya untuk akses ke portnya gitu ya, memberikan identitas apa port terhadap VLAN-nya gitu. Oke, kemudian lanjut ya modelnya. Nah, ini kita konfigurasi yang posisi ada di R-nya. Nah, bedanya apa? Gitu ya. Bedanya apa? Nah, bedanya gitu ya. Bedanya posisinya ada di sini. Nah, ini. Ini kemudian ada yang namanya ini. Nah, posisinya titik 10 dot one q 10 ini menandakan apa? Menandakan VLAN-nya. VLAN 10 dan ini VLAN 20 gitu ya modelnya. Nah, termasuk ini juga ya yang natifnya gitu ya misalnya gitu. Oke, untuk verifikasi, nah ini mungkin nanti saya contohkan sedikit ya. Ini untuk ngecek aja sih, ya, so IP root, brief dan sebagainya. Mungkin nanti saya contohkan ya, biar ada sedikit bayangan, ada gambaran gitu ya. Oke, sebentar saya sharekan utuh ya. Oke, sudah kelihatan untuk pakai tracernya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, eh, kalau yang legacy gitu ya, saya contohkan misalnya ini kan eh, IP misalnya 192.168.1.2/24. Kemudian VLAN-nya VLAN 10 misalnya gitu kan ya. Nah, di sini kemudian ada lagi IP 192.168.2.2/24 VLAN 20 gitu ya. Nah, komputernya sama ini. Nah, kemudian ada switch gitu ya. Switchnya posisi di sini. Kemudian ada router lagi gitu ya. Routernya kita yang ini aja dulu. Nah,
Kita sambungkan posisinya gitu ya. Nah, ini berarti ini VLAN 10 dan VLAN 20 ya berarti kita sambungkan lagi dua di sini gitu ya untuk mengoptimalkan atau untuk menyambungkan gitu. Nah, kita coba ya, kita coba konfigurasi IP-nya 192.168.192.168.1.1 untuk gateway-nya ya. Kita konfigurasi lagi untuk PC yang kedua 192.168.2.2 192.168 di 2.1 untuk gateway-nya ya. Kita konfigurasi ya. Kita pilih no ya, enable konfigurasi ya. Kemudian nah ini yang mana nih gitu ya untuk VLAN-nya gitu ya. Nah, kita coba misalnya saat interface 1 slash sorry 0/0 ya. Kemudian IP address 192.168.1.1.255.0 gitu ya. Kemudian no shutdown. Oke, kemudian kita konfigurasi lagi yang satu gitu ya. Ini untuk yang misalnya dua gitu ya. Nah, kemudian no shutdown. Terhubung nggak? Jadi ya ini untuk menghubungkan gitu ya komputer. Apakah terhubung? Kita coba cek. Ping 192.168. Terhubung gitu ya. Kemudian kita coba ping gateway-nya sebelah. Terhubung juga gitu ya. Kemudian kita ping komputernya, komputer sebelah terhubung. Oke, nah terhubung ya. Terus gimana Pak? VLAN-nya? Gitu ya. Ini masih belum di VLAN ya. Posisinya masih belum di VLAN. Jadi komputer yang bawah ini dengan yang ini masih posisi terhubung. Tapi, nah kalau kita kondisikan sebagai apa VLAN gitu ya, misalnya VLAN 10, sorry, VLAN 10, VLAN 20, gitu ya. Nah, kita set ya. Misalnya interface pas Ethernet 0/1 kita pasang switch mode access gitu ya. Kemudian switch akses VLAN 10. Oke, kemudian kita akses lagi yang port 2-nya switch mode access, switch akses VLAN 20 gitu ya. Nah, oke, kita cek ya. Apakah masih terhubung? Oke, in progress valid gitu ya. Oke. Oh, apa lagi yang belum? Yang ini ya, kita belum interface pas Ethernet 0/3 kemudian 0/4. Oke, perintahnya koma atau apa ya? Saya lupa. Oh, ranks, sorry, sorry. Ranks, fast Ethernet, oke, 0.
Ini untuk menghubungkan yang ini ya. Nah, 0/3. Oke, ini 0/4 untuk menggabung biar biar apa namanya? Ini koma ya. Koma 0/4 gini. Oh, bener ya? Oh, sorry sorry. INTFA 0/4. Oh, oke. Berarti kita satu-satu aja dulu. Ini, ya. Ini berarti kita switch mode terang, gitu ya. Kemudian yang keempatnya, port empatnya, switch mode terang. Nah, gitu ya. Oke, kita cek apakah terhubung. Oke, oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini eh, harus apa? Bisa banyak kabel, bisa banyak switch ya, karena di posisi untuk menghubungkannya gitu ya. Nah, makanya di sini dibuat harus lebih detail lagi konfigurasinya gitu ya. Nah, kalau ini ya bisa kita meminimalisir gitu ya. Nah, supaya satu kabel gitu ya. Nah, bagaimana supaya satu kabel? Nah, berarti ini gitu ya. Kita hapus dulu routernya ya. Oke, kita pasangkan lagi routernya gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini nanti kita akan set ya untuk IP gitu ya. Untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Saya coba enable konfigurasi. Nah, bedanya apa tadi? Bedanya di sini ada ya, titik ini gitu ya. Titik ini kita cek apakah jalan interface fast Ethernet 0/0 titik. Nah, VLAN-nya apa? VLAN 10 gitu ya. Nah, ini. Kemudian enkapsulasi, tulisannya enkapsulasi .1Q VLAN 10, baru kita isi IP address-nya gitu. 192.168.1.1. Oke, 0. Ini untuk yang VLAN 10 dijadikan gateway-nya gitu ya. Kemudian kita masuk lagi VLAN untuk set untuk VLAN 20. IP-nya gimana? Dua ya. Sini 2.1. Sorry, .1Q-nya dulu 20. Kemudian kita set posisi IP-nya ini. Nah, apakah sudah jalan? Belum ya. Ini posisinya masih merah, berarti kita aktifkan dulu gitu. Langsung no shutdown. Oke. Nah, kita cek apakah sudah terhubung untuk gateway-nya. Oke, ada yang salah. Kayaknya apa ya? Coba kita cek. Oke, satu, dua, posisinya VLAN 10, VLAN 3-nya kita cek. Apa, sorry, port 3-nya gitu ya. INT fast Ethernet. Exit dulu. Interface fast Ethernet 0/3 switch mode terang. Oke, yang ini routernya kita cek to SH
Run. Apa sudah dibuat? VLAN 10, VLAN 20.1Q. Nah, gitu. Kita cek apakah jalan. Kita cek ininya dulu. Hmm. Ada yang nggak nyambung? Nggak nyambungnya. Oh, kayaknya posisi di switchnya ya. Sebentar. Kita cek dulu. Oh, berarti si posisi switchnya. Coba kita ganti switchnya. Karena tadi sudah di setting-setting ya. Oke, kita samakan sama yang tadi. Oke, kita konfigurasi dulu. Enable konfigurasi terminal VLAN 10, VLAN 20, exit, interface, fast Ethernet 0/1, switch mode access, switch akses VLAN 10. Oke, yang duanya switch akses VLAN 20. Oke, kemudian kita atasnya terang ya. Tiga, switch mode terang. Kita cek. Ada yang kurang? Kita cek gateway dulu. Ah, jalan ya. Oke, kita cek gateway sebelah. Jalan. Kita cek komputer sebelah. Apakah jalan? Timeout. Oh, oke, jalan ya. Nah, ini ya. Jadi, satu kabel ini ya, intervilan. Nah, ini bisa menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20 gitu ya. Modelnya seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu ya barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya untuk materi yang kedua. Simpel ya. Untuk VLAN ya, interVLAN ya, untuk interVLAN cukup simpel. Oke, untuk materi yang kedua, oke, STP, Spanning Tree Protocol. Oke, apa sudah muncul? Ya, sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya. Oke ya. Oke, untuk STP ya, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu menjelaskan ya peran STP ini ya tentunya STP ini atau spanning tree ini protokol yang bekerjanya di layer 2 atau di switch ya. Nah, kenapa ada STP gitu ya? Ini difungsikan untuk apa? Redundansi ya. Ya, oke. Langsung saja STP ya. Nah, pada topik STP ini gitu ya. Ini biasanya kalau yang ada di layer 2 atau di switch itu biasanya sering terjadi yang namanya loop ya. Atau apa? Mengirimkan informasi gitu ya. Mengirimkan
identitas gitu ya, mengirimkan pergantian MAC address gitu ya. Ya, modelnya. Ya, contohnya gimana? Contohnya kayak tadi gitu ya. Bagaimana si switch ini melakukan broadcast gitu ya modelnya. Ya kalau switchnya sedikit sih nggak apa-apa. Kalau switchnya banyak kan nanti broadcast, broadcast, broadcast gitu ya modelnya. Nah, dalam spanning tree protokol ini gitu ya, atau STP, ya ini bisa dibilang mencegah yang namanya looping gitu ya. Nah, kemudian apa? STP juga melakukan pemblokiran gitu ya. Sehingga apa? Ya, data atau frame itu tidak berulang-ulang atau berputar-putar. Contohnya gitu ya, kalau kita lihat gambar di sini gitu ya. Ini kan saling terhubung ya. Switch 2 dan switch 3 ya. Kemudian switch 1 juga nyambung gitu ya. Nah, kalau nyambung semua gimana? Ya datanya muter-muter gitu ya. Ya. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya apa? STP ini yaitu ada untuk memblokir supaya apa? Ya datanya kalau sudah menerima data update ya sudah gitu ya. Jangan diulang-ulang terus gitu ya. Hanya satu sumber yang dapat dipercaya gitu. Jangan semua sumber ditelan mentah-mentah gitu ya misalnya gitu seperti itu. Nah, ya untuk menghitung yang namanya aturan gitu ya, aturan atau yang mana pot yang akan dibuka, mana yang akan diblok gitu ya. Ini biasanya eh, STP bertugas untuk menghitung redundan atau sorry menghitung nilai gitu ya. Nah, bagaimana? Ini bisa nggak? Ya, yang ini kita blok bisa gitu ya. Ini bisa nggak dijalankan? Bisa ya posisinya. Nah, dilihat nanti berdasarkan apa nilainya gitu ya atau matriksnya gitu ya. Nah, redundansi gitu ya. Ini menyediakan beberapa layanan jaringan ya, dengan menghilangkan kemungkinan yang namanya single point of failure gitu ya. Jadi ya bisa dibilang bahwa ketika terdapat beberapa jalur antara dua perangkat ya pada bagian atau Ethernet gitu ya, kemudian tidak menetapkan yang namanya spanning tree, maka akan terjadi yang namanya looping itu tadi gitu ya. Ada contoh umpamanya, contoh kecilnya gitu ya. Ya, ada tiga switch ya saling terhubung ke sini ya. Nah, makanya datanya nyambung semua gitu ya. Nanti akan terjadi yang namanya looping. Nah, ya. Oke, langsung saja ya. Untuk mengatasi yang namanya broadcast atau serangan gitu ya. Karena apa? Bahwa yang namanya layer 2 itu untuk melakukan proses pengiriman datanya itu kan MAC address gitu ya. MAC address ya. Nanti si pot ini MAC addressnya ini, pot ini MAC addressnya ini. Kemarin gitu ya. Kemarin kita bahas ya. Nah, bagaimana kalau misalnya posisinya dikirim-kirim lagi? Ya, kurang lebih yang dinamakan dengan namanya ini gitu ya. Oke, langsung. Nah, algoritmanya seperti apa? Ya, bahwa untuk algoritma spanning tree ini yaitu adalah melakukan proses bebas looping gitu ya, yaitu dengan cara memilih salah satu switch ya untuk dijadikan sebagai rootnya atau pimpinannya gitu ya. Dan biasanya pimpinan ini itu semua portnya itu nyambung semua atau aktif semua
gitu ya. Nah, saya contohkan mana ya. Ntar saya share yang ini aja lah, biar nggak ganti-ganti ya. Sudah kelihatan pakai tracernya? Halo, tes. Halo, halo. Sudah Pak. Ah, sudah ya. Ya, karena ini simulasi ya, nanti secara otomatis gitu ya. Potnya akan di apa akan kelihatan pot yang mana yang akan diblokir gitu. Ya. Oke, kita cek, kita sambungkan semuanya ya. Kita sambungkan semuanya, semuanya saling terhubung ya. Oke, oh nggak kelihatan ya. Nah, gini-gini harus gede. Oke, oke, oke. Nah, ini ya. Nah, nanti mana nih root bridge-nya gitu ya. Switch yang potnya aktif semua. Kayaknya ini nih, yang bawah ini ya. Kayaknya ini. Aktif semua potnya. Nah, itu kan ya. Ini hijau. Ini hijau, 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 hijau gitu ya. Nah, kalau yang ini, nah ini enggak nih. Ya, ya mati. Yang ini ada enggak nih? Nah, ini mati nih. Ada satu gitu ya. Kemudian yang ini aktif semua. Nah, ini aktif semua nih. Ya. Loh, terus mana yang bridge-nya? Gitu ya. Nah, kita lihat mana nih? Ini nih. Ya. Ujungnya aktif semua nih. Nah, ini aktif nih, ini aktif, ini aktif, ini aktif gitu ya. Yang ini enggak nih. Pasti yang ini nih, gitu ya modelnya. Kelihatan karena ya simulasi gitu ya. Tapi kalau kita lakukan real, ya kita kan nggak tahu gitu ya. Mana yang dijadikan sebagai root bridge-nya gitu ya. Atau pimpinannya. Kita kasih lagi switch-nya lagi gitu ya. Yang terhubung misalnya mana misalnya saya sambungkan ini gitu ya. Oke, kita sambungkan lagi yang ini juga. Apakah masih sama? Beda ya. Ini udah kepotong. Berarti root bridge-nya ganti, bukan yang ini lagi. Ya. Root bridge-nya mana nih? Ini mati, ini mati, ini mati, ini juga gitu ya. Ini ada otomatis nggak? Ini nyala nggak ininya? Nah, nyala, ini nyala, ini nyala. Nah, kemungkinan antara dua ini nih, gitu ya. Ini nyala ya. Oke, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih detailnya ya kita cek aja di sini. Ya, untuk ngeceknya ini konfigurasi. Hmm, Oke, exit. So, oke, ada nggak? Oke, kita geser. Nah, spanning tree. Nah, ini ya. Root ID-nya muncul. Ini root ID-nya, MAC address-nya yang ini. Nah, yang mana nih? Kita tinggal lihat aja. 3317. Ada nggak 3317 di sini? Bukan 3317. Oke, ini 3317.
Oke, kita cek aja. Ya, enable show spanning tree. Nah, ini ya, bener yang ini sama ya. Berarti yang ini. Kalau yang ini enggak, kita cek enable show spanning tree. Nah, beda ya. Ini dengan yang ini. Nah, berarti ini bridge ID-nya. Ini root ID-nya berarti ngacu yang di sini. Nah, berarti yang ini. Ya, modelnya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, bagaimana kita menentukan ya eh, yang tadi ya, yang saya contohkan tadi ya. Nah, jadi bagaimana untuk menentukan posisi yang pas gitu ya. Jadi kita bisa menentukan pot mana yang akan kita blok, pot mana yang akan kita aktifkan gitu ya. Nah, tentunya yang pertama yaitu adalah memilih root breed-nya dulu. Mana switch yang akan dijadikan sebagai root breed. Ya. Kemudian ya dalam apa namanya spanning tree ini itu ada juga yang namanya memblokir jalur redundant atau non-designant port-nya gitu ya modelnya. Kemudian membentuk topologi bebas loop. Nah, jadi bisa apa namanya antar switch yang saling terhubung kabelnya gitu ya. Itu bisa kita on kan semuanya gitu ya. Kemudian menghitung ulang ya ya dari linknya. Oke, nah konsepnya gitu ya. Konsepnya ya. Pertama tadi menentukan root breed, kemudian ada yang namanya root port-nya, memilih root port, kemudian memilih designated port, dan kita akan memblokir portnya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena balik lagi gitu ya. Setiap switch itu memiliki yang namanya PBDU, Bridge Protocol Data Unit. Nah, yang nantinya itu akan dijadikan sebagai ya acuan atau patokan bahwa saling bertukar informasi ya ya saling bertukar informasi kemudian identitas termasuk dalam MAC address-nya juga gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bridge priority. Nah, bridge priority kebetulan kalau di Cisco gitu ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ada mulai dari kelipatan atau ya kelipatan dari ini nol gitu ya. Kemudian 4 dan seterus 4096 dan seterusnya gitu ya modelnya. Ya. Oke, kemudian nah ini langsung aja contoh gitu ya. Jadi untuk menentukan root breed-nya mana nih gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Pertama itu apa tadi? Nah, ya, root breed, root pot, kemudian non apa designan, kemudian apa lagi? Mana tadi? Alternatif. Ya, berarti yang pertama itu adalah nilai prioritinya. Kebetulan biasanya kalau switch-nya sama ya pasti nilai prioritinya sama gitu ya. Kalau misalnya sama sama semua, berarti gimana, Pak? Dilihat dari MAC address-nya. MAC address-nya gimana? Ngelihat yang ngelihat MAC address-nya gitu ya. Dibandingkan. Contohnya gimana? Ini gitu ya. Ini kebetulan prioritinya sama ada yang lebih kecil gitu ya. Lebih kecil, lebih kecil tuh yang mana? Ya ini gitu ya. Ini. Kalau ini kan tiga, kepala tiga, ini kepala dua. Yang bawah kepala tiga juga. Jadi sudah tahu bahwa pasti ya root bridge-nya itu adalah yang ini. Kalau kita balik lagi ke sini, ya kita cek
Ya, prioritinya sama nggak ini? Sama semua ya. Sama semua. Tapi kita lihat MAC address-nya nih. Nah, kita kita cek aja ya. Ini copy, saya tambahkan di sini MAC address-nya ini. Nah, kita cek lagi MAC address-nya adalah ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Terus ini kan udah kelihatan nih. Terus ini on semua, ini udah enggak, ini ada yang kosong. Nah, berarti kita bandingkan aja ya. Mana yang lebih kecil? 6 atau 2? Nah, pasti 2. Nah, gini ya. Udah kelihatan. Ini ini adalah root bridge-nya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ya. Ujungnya gitu ya. Pasti yang dinamakan dengan root port sini gitu ya. Cost-nya ya. Nah, nanti dilihat berdasarkan cost-nya juga. Mana nih cost-nya nih? Ini cost-nya. Ini cost-nya. Kemudian kita cari lagi yang ini cost-nya ada nggak? Ya, nah ini sudah kelihatan nih, nggak muncul lagi cost-nya. Kita cek yang di sini, apakah sudah ada enable. Show spanning tree. Nah, ini cost-nya gede nih. Ya, cost itu artinya yang langsung mengarah ke root bridge, gitu ya. Ini bisa saja lewatnya mana? Ini, gitu ya. Hmm. Oh, kalau ke sini berarti paling pendek itu apa? Ini ke atas, gitu ya. Kalau ke bawah langsung blok alternatif, blok, gitu ya. Kita cari yang nggak terhubung langsung. Ini nih, ya. Kita cari. Nah, ini banyak nih, gitu ya. Costnya 8, ya, mobil. Oke, lanjut. Ya, boleh nanti silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti kita akan praktek. Kalau yang ini kita akan praktek manual. Ya, kan? Tapi masih dalam hitungan pakai tracer. Ya. Nah, jadi ini ya, ini root bridge-nya. Kemudian ingat, setiap ujungnya root bridge itu pasti ujungnya, sorry, setiap root bridge ujungnya itu pasti root port, gitu ya modelnya. Karena ini kan sudah terhubung nih ke sini, ini ke sini, gitu ya. Nah, ini gimana? Switch 3, switch 2 mana yang harus diblok portnya? Nah, balik lagi ke prioritinya, gitu ya. Mana? Kalau prioritinya sama, berarti lihat MAC address-nya. Gitu ya modelnya. Oke. Nah, kalau yang ini kan kita blok yang di sini nih. Ini ya, sorry, ini. Ya. Nah, oke. Nah, pertama, ya, ini tadi ya. Nah, PID-nya, nilai priority-nya, kemudian port ID-nya. Kalau misalnya lagi, berarti apa sih MAC address-nya? Otomatis MAC address-nya sudah. Nah, ini yang model konsep kayak gini, gitu ya. Kita cari, ya, mana nih? Gitu ya. Berarti kita cek, ya, apa namanya, ID-nya, gitu. PDI-nya, gitu ya. BID-nya, sorry, ID-nya ya. Nah, yang paling kecil itu yang mana? Nah, ini ya. Ini ini umpamanya MAC address-nya gitu ya. Modelnya pasti ini akan mengirimkan ke sini root port ya. Nih, ini ke sini root port ke sini. Otomatis ini sudah dapat informasi dari S1, ini sudah dapat dari informasi S1. Nah, ini mana yang mengirimkan? Ya otomatis kan ke sini ya. The signal port
ujungnya root pot ke sini ya. Ini juga ke sini ya. Nah, permasalahannya mana yang di blok gitu ya. Yang ini atau yang ini? Balik lagi lihat berdasarkan ya kalau ID-nya sama ya. Berarti ujung-ujungnya adalah MAC address. MAC addressnya yang mana nih? Ya. Ini nilainya 1. Ini nilainya 5. Ini nilainya A. Kalau A itu kan berarti 10 ya. Nah, gitu ya. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Gitu. Nah, berarti dari sini ke sini itu posisi aman. Ya. Dari sini ke sini posisi ya, aman. Ini on. Ya, ini juga on gitu ya. Berarti posisi di sini. Nah, kita bandingkan. Oh, ini yang di blok gitu ya. Oke. Nah, cukup itu saja. Ya. Simple. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke Cukup, ya. Pak. Oke, nanti untuk absen kita lewat dulu. Karena ini udah jam 8, jadi saya ada keperluan. Ya. Jadi nanti kita absen manual. Oke, mungkin terima kasih sudah bisa join hari ini. Ya, nanti seperti biasa materi ini saya upload di YouTube. Nanti barangkali nanti mau dengar-dengar sambil tiduran lagi, ya nanti boleh silakan. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih, Pak, ya, warahmatullahi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nana Irawan hadir Pak, Nana Irawan. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Fri Makasih, Hidayat Pak. hadir, Pak. Silakan bisa lab Hadir, hadir, masing-masing. hadir. Nana Irawan. Hakim Maulana hadir Pak, Hakim Maulana hadir. Oke, Pak, lewat grup ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak.